Pada bulan Juli tahun 1959, ada kejadian yang unik sekaligus membuat banyak pertanyaan tentang eksistensi makhluk ekstraterestrial atau makhluk dari planet lain. Kisah ini bermula di mana penduduk Pulau Alor sempat digemparkan dengan kemunculan makhluk yang tingginya 180 cm dengan kulit warna merah, yang sedang kebingungan di ladang seorang petani. Hal itu terbukti dengan adanya catatan dari kepala polisi bernama Alwi Al-Nadat. Kisah ini terjadi berkali-kali dan terjadi di sejumlah lokasi yang berbeda. Bermula dari sejumlah laporan warga yang melihat beberapa makhluk aneh muncul dari sisi timur Pulau Alor. Mereka berkulit merah, menggunakan pakaian berkerah tinggi, memakai ikat pinggang, membawa tongkat silinder metal berwarna abu-abu yang diselipkan di ikat pinggangnya, dan memakai sepatu mirip boot militer berwarna hitam. Namun penampakannya seperti tidak dari golongan ras manusia manapun, malah lebih menyerupai orang menggunakan cosplay superhero. Disclaimer sebelum melanjutkan cerita ini, perlu diingat bahwa kejadian ini terjadi tahun 1959 di mana teknologi smartphone belum ada dan kamera waktu itu menjadi barang yang masih langka dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, dan itu pun hanya di kota-kota besar. Sejak awal kemunculannya, mereka tampak aneh bagi penduduk Alor karena tampilan mereka yang berbeda. Penduduk mengatakan bahwa orang-orang yang terlihat asing itu mencurigakan dan tampak seperti sedang mencari sesuatu. Penduduk kemudian mengepung mereka dan melemparnya dengan panah karena mengira sebagai sebuah ancaman. Anehnya, panah tidak bisa mencederai mereka. Beberapa hari kemudian laporan tak masuk akal datang lagi. Warga mengatakan bahwa beberapa makhluk aneh dengan pakaian biru tua muncul juga di sebuah desa di selatan dari Pulau Alor. Ada 6 orang yang memiliki karakteristik yang sama dengan apa yang dilaporkan sehari sebelumnya di pulau yang sama. Kali ini laporan lebih spesifik. Beberapa dari mereka memiliki jenggot panjang, yang dimana makhluk aneh ini muncul ketika malam hari tiba dan mengendarai seperti sebuah wahana bercahaya. Makhluk aneh yang berukuran tinggi sekitar 180 cm tersebut masuk ke desa-desa dan seperti mencari sesuatu yang tidak jelas. Bahkan ia berani masuk ke halaman rumah hingga membuka jendela dan mencoba mencari-cari sesuatu yang tidak jelas. Keesokan harinya di desa lainnya seorang pemanjat gula aren yang tengah bekerja didatangi sekelompok makhluk tersebut dan mengelilinginya. Kemudian pemanjat gula aren tersebut mencoba lari, tapi salah satu dari makhluk aneh itu menunjuknya dengan sebuah tongkat berbentuk silinder ke arahnya. Kemudian ia seketika seakan menjadi lemas. Para makhluk aneh itu pun terlihat berdiskusi satu sama lain namun dengan bahasa yang aneh dan tidak ia mengerti. Salah satu dari mereka mendekati saksi mata, kemudian menunjukkan kepadanya sebuah alat berbentuk lingkaran elips mirip jam, yang depannya terbuat seperti kaca, yang merupakan alat navigasi mereka. Makhluk tersebut seolah meminta saksi mata untuk menunjukkan jalan keluar menuju hutan tersebut. Tidak hanya itu, di hari berikutnya atau selang 2 hari dari laporan penampakan pertama, seorang anak kecil berusia 6 tahun diculik juga oleh makhluk asing tersebut. Beberapa penduduk menemukannya kembali di sebuah ladang dengan kondisi ketakutan dan bingung. Anak itu bercerita bahwa dia telah dibawa oleh makhluk aneh itu ke tengah-tengah hutan dan mengalami beberapa rangkaian pemeriksaan medis di laboratorium milik mereka. Perlu digarisbawahi, kejadian di hari pertama penampakan dan di hari berikutnya terletak jauh, bahkan mereka terletak di pulau yang berbeda. Namun anehnya sejumlah warga yang menjadi saksi dari kejadian tersebut menuturkan persamaan ciri-ciri fisik dari makhluk-makhluk tersebut dengan sama persis, serta perilaku mereka dan jubah mereka yang mencolok. Walau kasus ini sudah masuk ke telinga polisi setempat, awalnya kepala polisi setempat sempat tidak mempercayai laporan warga dan menganggap santai laporan tersebut. Hingga akhirnya kasus-kasus penculikan tersebut masuk, barulah polisi mengambil tindakan bahwa hal ini bukan lagi sebuah teror biasa. Kepala polisi bernama Alwi Al-Nadat yang kita tuturkan di awal yang menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Dia memerintahkan untuk menangkap makhluk tersebut, hidup atau mati. Para polisi kemudian mendatangi tempat di mana laporan seorang anak telah diculik. Polisi kemudian disebar di sejumlah wilayah tersebut, bahkan bersembunyi berjaga di setiap sudut desa. Hal itu dilakukan karena dari laporan warga yang mengatakan bahwa makhluk asing tersebut muncul dari sebuah titik sudut desa setempat.
Di tengah malam sekitar pukul 12 malam, beberapa suara ledakan api memecah kesunyian malam. Makhluk-makhluk asing yang ditunggu kemudian muncul, bahkan hingga hanya berjarak 13 meter dari polisi. Namun anehnya lusinan peluru-peluru tersebut seolah-olah tidak bisa menembus makhluk-makhluk aneh tersebut. Mereka tidak melakukan perlawanan dan tidak mencelakai polisi yang menembaki mereka. Namun mereka hanya memilih pergi. Perlu diingat dalam kasus tersebut jarak polisi dalam menembak tergolong dekat hanya berjarak beberapa meter. Dan senjata yang digunakan polisi waktu itu juga merupakan senjata kaliber otomatis yakni jenis Bren hingga jenis Thompson, di mana senjata ini adalah senjata submesin terbaik Perang Dunia II yang mampu menembakkan 700 peluru per menit. Jadi bisa dikatakan peluru senapan tersebut pasti ada yang mengenai makhluk-makhluk asing tersebut. Setelah insiden tersebut, Alwi tidak berani mengungkapkannya ke depan publik karena sudah pasti akan menimbulkan ketakutan di masyarakat luas. 17 tahun setelah kejadian, Alwi akhirnya bercerita kepada Jeslatun. Jeslatun dengan rekam jejak sebagai mantan Karo Penerangan Mabes TNI AU pada tahun 1951 sampai tahun 1957. Jeslatun juga merintis salah satu pendiri Lapan, dan dari rekam jejak tersebut kemampuan beliau sudah dapat dikatakan sebagai ahli yang kredibel. Menurut Jeslatun yang secara langsung menginvestigasi insiden Pulau Alor dan mendapatkan kesimpulan bahwa kasus tahun 1959 itu sulit dibantah kebenarannya, sulit untuk menerima kalau itu hanya karangan Alwi. Terlebih sejumlah masyarakat yang ada dalam cerita tersebut memang membenarkan kejadian tersebut. Namun saat peristiwa terjadi, akses pada media dan ke pemerintah pusat sangatlah berbeda dari apa yang bisa kita temukan hari ini. Kamera juga menjadi barang langka saat itu, dan cerita ini tidak terdokumentasi secara spesifik. Begitulah kisah penampakan makhluk ekstraterestrial di Indonesia yang fenomenal. Namun perlu diingat, seperti apapun informasi yang masuk ke telinga Anda harus mengkajinya secara lebih mendalam dan dari sumber-sumber pendukung lain sebelum Anda mempercayainya. Silahkan mengunjungi video kami lainnya. Sampai jumpa.